nahnu at-tullabul khirijun nahduru amdan li nashtai barnamij talk show. Kita tanya-tanya ke kakak-kakak di depan, tapi aturannya apa? Jawabannya nggak boleh pakai bahasa Indonesia dan nggak boleh pakai bahasa Sunda. Ismi Zaidan, ana adrus fi mahad zat. My name Muhammad Rizky Habibi. You can call me Kiki. I'm school at Darul Quran Mulia International Islamic Boarding School. Ismi Malka, ana adrusu fil madrasati Zal al Insaniyah. Mu'arrifukum binafsi ismi Muhammad Inqilabi Ar-Rajab wa ana talibun ma'hadil husna al-islami bimadinati Cikampek. Wa'arifukum binafsi ismi Mukrim Muhammad El-Haj adurusu fi ma'had al-Abqari fi madinati Serang Banten wa qaryatuhu Dragong Taktakan Kebedilan. Atasyarafu an arifukum nafsi ismi Adalia. Ana adrusu fil mahadil al-Kausar. Berapa lama kalian merasakan mulai betah di pondok? 2-3 bulan, Kalau Kak Kiki, Sebulan sih. 4 atau 5 hari. Kak Akil, Sebulanan. kamu Kri? Sama sebulan. Baik, kemudian yang selanjutnya, apa yang kalian lakukan ketika merasa rindu rumah? Fokus sama belajar. Tanyain sama diri sendiri apa yang mau dapetin di pondok ini. Menyibukkan diri ya, nyari hiburan atau Nyari enggak. hiburan. Sama belajar. Main, biasanya main basket, kadang juga main futsal, terus main volley. Biasanya pengen nangis tuh ke WC, habis kunci pintu, diem aja sampai ketiduran. Habis itu pas bangun udah gak kepikiran lagi. Kak Zaidan gimana? Ya kalau lagi di luar main, tapi kalau lagi di masjid paling ngapalin Quran. Apakah pernah terlintas mengapa orang tua kalian meminta tinggal di pondok? Ya, pernah kepikiran kayak kenapa gitu harus di pondok, terus mikir lagi. Soalnya orang tua pas awal-awal pernah bilang di kepondokin tuh biar nambah ilmu agamanya, biar lebih pintar gitu daripada orang tua. Kak Kiki gimana? Pernah tanyaannya kenapa sih harus ya pesantren nggak apa-apa, tapi kok harus jauh-jauh banget sampai di Bogor gitu. Kalau di Cianjur juga banyak pesantren. Terus akhirnya dipikir-pikir lagi, mungkin kalau di luar kota bisa jadi lebih baik, bisa belajar lebih banyak juga. Kamal Kak? Anak kenapa di sekolahin dikasih tahu soalnya buat masa depan, kayak perguruan tingginya nanti di mana. Rencananya di mana perguruan tingginya? Rencananya mau di UIM, UIM itu apa? Universitas Islam Madinah. Oh, Masya Allah gitu ya. Terus ada lagi? Paling sama kayak nambahin ilmu agamanya. Kak Akil? Mungkin salah satunya faktor anak-anak sekolah ya, yang akhlaknya buruk. Banyak yang akhlaknya tidak sesuai diharapkan, tidak sesuai dengan keinginan orang tua juga. Terus kamu Kri? Sebenarnya tujuan mondok tuh apa sih? Buat dapetin apa? Belajar agama biar bisa dakwahin umat-umat yang belum tahu gitu sama agama. Dari mana saja teman-teman kalian berasal? Dari Medan, Sulawesi, habis itu Kalimantan. Kak Akil, teman-temannya di mana aja? Yang dari Palu, yang dari Riau. Sekarang perempuan, ada teman-temannya dari mana saja? Dari Bekasi, Papua, Sulawesi. Kalau teman anak mah pada dekat-dekat dari Tasik, dari Bandung, Bekasi, Depok, sama Cianjur. Selanjutnya? Ya di Cianjur aja lah teman-temannya. Oh, insya Allah ya. Apa yang kalian lakukan ketika ada makanan yang kurang disukai? Kadang-kadang gak ada pilihan lain jadi makan aja. Kalau enggak jajan ke kantin. Dikasih nasi goreng, itu kadang hambar atau enggak emang keasinan gitu. Tapi dimakan, tetap dimakan? Iya. Jadi makan ya, Alhamdulillah. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan jika ada sikap teman yang kurang kalian sukai? Ambil ilmunya aja, sifat buruknya buang sejauh-jauhnya. Terus Kak Kiki? Diamin aja, tapi kalau makin bisa tinggalin aja gitu, main sama yang lain lagi aja. Perempuan jangan perempuan. Didiemin aja, sabarin aja. Pernahkah berselisih paham dengan teman di pondok? Kamu Kri, silakan. Ya biasanya ya tentang hukum-hukum fikih gitu. Pendapat yang berbeda tentang sholat gitu, pernah ketemu misalnya? Pernah diskusi gitu, beda pandangan. Baik, selanjutnya, susah nggak pelajarannya di sana? Pelajaran umum aja. Pelajaran yang paling disukai? Nahu sorof. Selanjutnya, Kamal Kak. Pelajaran yang gak disukain tuh nausorob. Yang disukai? Ya PJOK. Belajar nausorob karena itu menjadi ilmu alat ya, membuka kita nanti bisa lah insya Allah. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan ketika menemui kesulitan belajar ataupun kehidupan di pondok? Biasanya ngajakin teman, terus malam-malam belajar. Belajar bareng. Kamal Kak, kalau menemukan kesulitan dalam belajar gimana caranya? Paling nanya temen atau enggak mudabir. Kak Akil? Misalkan nanya-nanya kalau yang nggak dipahamin ke kakak kelas atau nggak ke guru atau nggak ke teman sendiri bisa jadi. Nah, tapi kalau misalkan udah dikasih tahu masih tetap belum ngerti,
tetap ulang-ulang. Selanjutnya, Nanya sama temen atau enggak sama kakak kelas. biasanya yang suka ditanyakan tentang apa? Nahu sorof bisanya. Apakah ada program atau pelajaran atau kegiatan yang diselenggarakan di KUKI yang membantu kalian menjalani pesantren hari ini? Waktu awal kelas 7 kan bukan tahfiz ya, masuknya tuh ke tasin dulu. Jadi itu belajar kayak di KUKI, tajwid sama gorib. Jadi di sana nggak ketinggalan gitu. Iya, di sana nggak ketinggalan. Kelas 7 tuh belajar tasin, tajwid sama gorib, habis itu baru naik ke tahfiz. Insya Allah ya. Terus Kak Akil? Sama paling yang disyukurinnya tuh di sini itu belajar gorib sama tajwid. Makanya pas masuk ke sana kan kelas awal tuh ibtida, ntar naik ke kelas sanawi. Nah di kelas ibtida tuh itu membagusi baca Al-Quran sama makros-makrosnya. Ya bersyukur ya bisa sekolah di sini ya. Nanti ketika melanjutkan ke sana, wah itu udah apa yang sampai gorib udah dapet, ya tasinnya udah lancar. Baik, kemudian selanjutnya Kak Kiki. Program tahfiz. Soalnya sini kan udah ada 3 juz di belakang sama 2 juz di depan. Ada 2 juz di awal itu waktu masuk pesantren jadahnya gampang jadi bisa ngebut gitu. Sekarang udah berapa juz? Udah 5 juz. Udah 5 juz, alhamdulillah. Kak Zaidan, Tahfiz juga ngebantu sama ini mufrodat harian. mufrodat harian. Karena di KUKI pernah gitu ya. Ya, jadi kebawa ke pesantren yang wajib pakai bahasa Arab. Nah, masih ingat nggak guru bahasa Arab di sini waktu itu mufrodat yang ngajarin? Masih ingat? Siapa? Coba. Pak Irwan. Pak Irwan. Alhamdulillah di sini pelajarannya berbasis bahasa Arab jadi mudah untuk dipelajari di pesantren. Alhamdulillah, masya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, Yang pertama tahsin tahfiz. Jadi waktu di sana gampang buat ngehafalnya. Terus mufrodat pagi-pagi kan waktu pertama sebulan di Zatu ada MBA matrikulasi bahasa Arab. Jadi lebih banyak mufrodatnya. Terus sama karantina tahsin tahfiz camp jadi lebih mandiri. masya Allah ya. Berarti mendingan di KUKI tuh ada tahfiz camp. Terus Kalisa? Hampir semuanya sih, soalnya pas pelajaran pertama di sana tuh kayak udah pernah dipelajari di SD gitu. Mondok tuh seru, soalnya kalian bisa dapat teman-teman yang ya kayak tadi tuh dari tempat-tempat jauh, bisa punya sosialisasi yang luas, wawasan yang luas. Sesungguh di malam panjang dapat membawamu terbang untuk menggapai bintang. Motivasinya sih terus maju cari ilmu sebanyak mungkin, karena yang namanya ilmu itu nggak ada habisnya. Mau sesusah apapun kalian mencari ilmu, ntar ge Allah bakal mudahin. Man ta'allama arabiyatan zadakluhu. Barang siapa orang yang belajar bahasa Arab maka akan bertambah wawasannya. Pesannya sekolahlah di pesantren, soalnya kalau di pesantren lebih kejaga pergaulannya, terus ilmunya juga manfaatnya masya Allah. Laulal ilmu lakana nasukal bahaim. Seandainya manusia tidak berilmu maka niscaya dia seperti binatang. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak kelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.